Rasulullah mengkhawatirkan orang Qur'annya sudah bagus, menjadi penolong Islam, indah karena Al-Quran, justru merubah ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran dia buang ke belakang. Imamnya kunut, jamaahnya gak kunut. Itu namanya makmum bodoh namanya. Imamnya kunut, dia gak kunut. Mestinya kunut. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kalau kamu menjadi imam, kamu ikut mazhab yang gak kunut, tapi jamaahnya kunut, kamu kunut, itu imam. Atau kamu ikut yang kunut, tapi kamu jadi imam di daerah yang gak kunut, jangan baca kunut, karena gaduh nanti. Kalau imamnya masyarakat semuanya kunut, dia gak kunut sendirian, ngapain di situ? Sholat sendirilah kalau bisa. Karena mengapa? Karena sholat, kalau imamnya itu beda mazhab, dianggap bid'ah, itu gak dianjurkan berjamaah. Kayak kita bermakmum pada Wahabi itu hukumnya makruh. Lalu yang baik bagaimana? Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan sebaiknya bermakmumlah walaupun makruh. Ada yang mengatakan lebih baik sholat sendiri. Ada yang begitu. Ini berjamaah tapi menimbulkan fitnah. Mengapa? Jamaah kanan kirinya dongkol pada dia. Karena jamaahnya setengah-setengah. Itu namanya berjamaah, rajin berjamaah tapi bodoh. Masalahnya itu. Ya sering lah kita seperti itu ya, di mana-mana sering. Karenanya perlu ya kawan-kawan ini menyebarkan dalil kunut. Bahwa dalil yang paling kuat itu dalil kunut. Mengapa? Karena hadisnya banyak. Hadis tentang kunut ini riwayatnya banyak sekali. Yang gak kunut ini riwayatnya cuma satu. Dan sama-sama hadis dari sahabat. Sahabat yang kunut lebih banyak daripada yang gak kunut. Karenanya kita ya kunut kalau sholat subuh. Dan saudara-saudara kita yang gak kunut, ajak kunut. Karena dalil kunut ini Bukhari Muslim. Kalau yang gak kunut ini Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi lebih kuat. Dan lebih banyak riwayatnya di dalam hadis Bukhari, lebih banyak kunut. Masalah kunut kalau ditanya itu. Ada lagi terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya membentengi dari Wahabi biar lebih kuat atas kemajuan? Terima kasih. Kalau ingin membentengi dari Wahabi yang aktif di kajian-kajian Ustaz Sunanul Mustafa, ajak istri, anak-anaknya, tetangganya, ajak semua. InsyaAllah nanti kenal Wahabi. Kalau cuma diam-diam ya repot. Jangan diam-diam, harus aktif sekali. Artinya harus belajar. Dan pesan ulama-ulama kita zaman akhir seperti sekarang ini, sering berkumpul dengan orang-orang soleh, perdalam ilmu agama. Dan hati-hati, karena di akhir zaman ini orang yang mengajak ke neraka jahanam itu banyak. Dan pakai bahasa Arab walaupun mengajak neraka jahanam. Dan aliran sesat di akhir zaman itu kadang-kadang tampilannya memukam. Mengapa? Hafal Quran, bacanya bagus. Itu aliran sesat akhir zaman. Karena orang yang bacaan Qurannya bagus jarang. Malah yang bagus malah aliran sesat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian.
Rasulullah khawatir. Siapa? Laki-laki yang baca Quran. Artinya bukan cuma sekedar baca, kita semua kan baca Quran. Artinya baca Al-Quran itu bagus. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu wa shara li ajrin Islam, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran, Qurannya Masya Allah, dan dia menjadi penolong Islam. Penolong Islam mungkin bisa menjadi imam, ngajar tafsirul Quran, ngajak orang-orang ke masjid, bagus pada Islam. Wayyarahu ila masyaallah. Lalu orang tersebut merubah Al-Quran pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Al-Quran dia ubah maksudnya pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Fansalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahri. Dia melepaskan diri dari Al-Quran dan Al-Quran dia lempar ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Kalau dulu pakai pedang, sekarang pakai pistol. Waramahu bisyirki, dia tuduh tetangganya dengan syirik. Siapa? ISIS. ISIS ini baca Qurannya bagus, hafal Quran, ngajak orang kembali pada agama, lalu umat Islam dibantai. Yang dibantai orang Ahlus Sunnah di Syria, di Irak, Libya, ISIS, dan menuduh tetangganya yang diserang itu dengan syirik. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki ahrami anil marhum. Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang paling berhak menyandang kesyirikan? Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balil rami, justru yang menuduh syirik yang paling berhak syirik. Nah, ini artinya apa? Kesimpulan dari hadis ini, Rasulullah khawatir pada orang yang Qurannya bagus. Ini bukan berarti kalau Qurannya bagus jelek, enggak. Kita harus bagus Qurannya. Karenanya orang Ahlus Sunnah harus bagus Qurannya. Mengapa? Khawatir yang bagus ini malah Wahabi semua di Pekanbaru. Jangan kalah. Rasulullah mengkhawatirkan orang Qurannya sudah bagus, menjadi penolong Islam, indah karena Al-Quran, justru merubah ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran dia buang ke belakang. Merubah apa enggak? Merubah, saudara. Orang Wahabi Qurannya bagus tapi Al-Quran dirubah. Kok dirubah? Orang tawasul istighatsah disyirikkan. Dalilnya apa? Kata Wahabi dalilnya apa? Wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mengapa tawassul syirik? Orang-orang musyrik bilang, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Nah, orang yang bertawassul dengan nabi dan wali itu kan tujuannya agar dekat kepada Allah. Ini namanya merubah Al-Quran. Mengapa merubah? Orang musyrik itu memang menyembah berhala. Sedangkan orang bertawassul dengan nabi dan wali itu tidak menyembah nabi dan wali, tapi bertawassul. Tawassul bukan menyembah, karena tawassul anjuran Al-Quran, perintah Al-Quran. Wabtaghu ilaihim wasilah, carilah wasilah. Itu kan tawassul itu. Ajaran Al-Quran dirubah sama Wahabi. Mereka Qurannya bagus. Artinya apa? Hati-hati di akhir zaman. Jangan karena dia Qurannya bagus, lalu kita ikut semua pada ucapannya. Karena di akhir zaman ini termasuk kadang-kadang aliran sesat itu Qurannya indah dan bagus, militan pada Islam. Cuma ajaran Al-Quran dia rubah, ditahrif. Tidak diartikan dengan pengertian yang benar, yang perlu kita hati-hati. Makanya kita bentengi anak-anak kita, saudara-saudara kita, selamatkan dari bahaya. Dan jangan enteng, apatis pada ini.
Karena orang ini kalau punya anak disekolahkan ke lembaga Wahabi, berarti calon anak durhaka pada orang tua. Saya sering nyampaikan di mana-mana, kalau anaknya sekolah di lembaga Wahabi, calon anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Ini banyak kejadian di Sulawesi. Ada orang anaknya masuk SD Wahabi, dapat 6 bulan, anaknya bilang sama bapaknya, ya ayah ini sesat. Kenapa? Ayah ikut tahlil, sesat. Dapat 2 minggu, bilang lagi sama ayah, ayah ini kok sesat sih? Kenapa? Ayah ikut maulid Nabi, sesat gitu ya. Kalau ada orang berani menyesatkan bapaknya, itu anak berbakti atau durhaka? Begitu ayahnya meninggal, ada orang Wahabi di Surabaya sama di Sulawesi. Akhirnya meninggal, diantar ke pemakaman anaknya itu. Begitu ustadz yang ada di situ mau baca talqin, anaknya marah-marah. Gak usah dibacakan talqin, sesat. Akhirnya keluarga dan masyarakat yang lain sepakat baca talqin. Karena sepakat baca talqin, anaknya dan 2 orang temannya pergi meninggalkan proses pemakaman itu sambil tertawa terbahak. Gak sopan, saudara, gak ada adab. Ini tahun kemarin sebelum puasa, saya isi di Bintaro di masjid. Saya bilang, jangan masukkan anak di lembaga Wahabi, nanti anaknya durhaka. Selesai ceramah, sopir yang ngantar saya cerita, betul Pak Kiai. Kenapa? Itu Bapak Anu itu dulu membanggakan anaknya, karena begitu masuk ke lembaga itu rajin ke masjid, hafal sekian surat. Sekarang ini sering nangis orang tuanya. Mengapa? Ditinggalkan sama anaknya, gak berbakti sama kedua orang tua. Ini ketika di dunia, setelah meninggal durhaka lagi orang Wahabi itu. Gimana durhakanya? Kalau orang Ahlus Sunnah bikin tahlilan, mendoakan orang tuanya. Kalau Wahabi gak ada tahlilan. Dari waktu ke waktu, kalau Ahlus Sunnah ziarah ke makam orang tuanya, karena anak berbakti. Tapi kalau Wahabi selalu durhaka, gak ada ziarah ke makam orang tuanya. Ini bahayanya Wahabi. Jadi hati-hati ya dengan Wahabi. Dan hati-hatilah, karena di akhir zaman ini kadang-kadang aliran sesat itu Qurannya bagus. Jangan dikira kalau Qurannya bagus itu pasti soleh, pasti baik. Kadang-kadang aliran sesat itu, ya ada memang aliran sesat yang aneh-aneh, pakai tending, pakai apa, ya ada. Ada juga yang macam-macam lah, sama-sama ada. Hati-hati. Saya kira itu ya. Nah, sudah habis. Mari kita doa bersama ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari ajaran Wahabi, dijauhkan ajaran sesat semuanya ya. Keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah, jadi anak soleh yang solehah. Yang belum punya anak segera punya anak, yang belum punya jodoh nanti segera punya jodoh. Bapak yang soleh dan solehah, yang punya hutang segera lunas, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang terpengaruh aliran sesat mudah-mudahan segera dibersihkan hatinya oleh Allah. Allahumma. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha laka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين خشيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا واصحابنا واحبابنا واذكر اللهم علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله